Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Putriani dengan NIM 856642507. Di sini saya akan melakukan percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan dari percobaan ini yang pertama yaitu menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh besar tegangan listrik terhadap kondisi rangkaian. Alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu yang pertama batu baterai, setelah itu bola lampu, kertas, besi tembaga, kayu, pensil, penghapus, sendok perak, dan tas plastik, air garam, dan air PAM. Ini adalah alat yang telah saya rancang. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaannya. Cobaan yang pertama yaitu kertas. Kita menjepit kertas ke dalam rangka. Apakah kertas dapat menyalakan lampu? Kertas tidak dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti kertas bersifat isilator atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Percobaan kedua yaitu kawat tembaga. Selanjutnya kita menjepitkan kawat tembaga tersebut. Apakah kawat tembaga dapat menyalakan lampu? Kawat tembaga dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti kawat tembaga bersifat konduktor dapat menghantarkan arus listrik. Percobaan yang ketiga yaitu menggunakan bahan kayu. Berikut menggunakan kayu, kita menjepit kayu tersebut dan mengamati apakah yang terjadi. Apakah kayu dapat menyalakan lampu? Hasilnya yaitu kayu tidak dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti kayu bersifat isilator. Percobaan yang keempat yaitu bahan mata pensil. Selanjutnya menggunakan mata pensil, kita menjepit mata pensil tersebut. Apakah mata pensil dapat menyalakan lampu? Mata pensil dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti mata pensil bersifat konduktor. Cobaan yang kelima, kawat besi. Menggunakan kawat besi, kita menjepitkan kawat tersebut lalu mengamati hasilnya. Apakah kawat besi dapat menyalakan lampu? Hasilnya ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti kawat besi bersifat konduktor. Percobaan yang keenam yaitu karet penghapus. Berikutnya kita menjepit karet penghapus tersebut dan mengamati apakah karet penghapus tersebut dapat menyalakan lampu. Hasilnya karet penghapus tidak dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti karet penghapus bersifat isilator. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan sendok. Selanjutnya menggunakan sendok, kita menjepitkan sendok. Apakah sendok dapat menyalakan lampu? Hasilnya sendok dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti sendok bersifat konduktor, dapat menghantarkan arus listrik. Cobaan selanjutnya yaitu menggunakan tas plastik. Berikutnya menggunakan tas plastik tersebut dapat mengamati apakah tas plastik tersebut dapat menyalakan lampu. Hasil pengamatan yaitu tas plastik tidak dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti tas plastik bersifat isilator. Selanjutnya yaitu menggunakan air keran. Kita masukkan kabel ke dalam air keran lalu mengamati apakah air keran dapat menyalakan lampu. Hasilnya air keran tidak dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti air keran bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan. Selanjutnya kita akan menguji menggunakan air garam. Selanjutnya kita memasukkan kabel ke dalam air garam lalu mengamati apakah air garam dapat menyalakan lampu. Hasilnya air garam dapat menyalakan lampu. Hal ini berarti air garam bersifat konduktor atau dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua yaitu pengujian tegangan listrik. Satu, menggunakan baterai. Kita merangkai rangkaian dengan menggunakan satu baterai. Hasilnya pengamatan lampu tidak dapat menyala, artinya tegangan dari satu baterai belum cukup untuk mengalirkan arus listrik dan menyalakan lampu pada rangkaiannya. Menggunakan dua baterai. Selanjutnya kita merangkai rangkaian dengan menggunakan dua baterai. Hasilnya lampu dapat menyala namun nyalanya kurang terang atau redup, artinya tegangan baterai sehingga arus mulai mengalir namun belum maksimal. Menggunakan selanjutnya yaitu kita menggunakan 3 baterai.
Terakhir kita merangkai dengan menggabungkan 3 buah baterai. Hasil pengamatan lampu menyala dengan sangat terang, artinya semakin banyak jumlah baterai yang digunakan, semakin besar tegangan yang dihasilkan, sehingga arus dapat mengalir semakin besar dan membuat nyala lampu semakin terang. Mungkin itu saja video praktikum dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.